Hai, jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Ibu akan beralih dulu mengajar kelas berapa ya? Oke deh, ke kelas 10 peminatan. Nah, yang akan Ibu ajarkan sebenarnya harusnya sudah masuk ke persamaan logaritma. Tapi sebelum ke persamaan logaritma, kalian harus tahu dulu prasyaratnya, yaitu apa? Sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu apa saja? Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu definisi dari logaritma. Logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari perpangkatan atau eksponen ya. Nah, jika A pangkat C sama dengan B, ini bisa kita ubah dalam bentuk logaritma. Di mana A ini adalah bilangan pokok, maka kalau dalam logaritma bilangan pokoknya ditaruh di sini. Logaritma B itu adalah hasil perpangkatan, ditaruhnya di sini. Nah, biasanya ini disebut juga dengan nama numerus ya. Sedangkan kalau A ini adalah bilangan pokok atau ada yang menyebut dengan basis boleh ya. Sedangkan C itu ini adalah hasil dari logaritma ya, hasil dari logaritma. Nah, sedangkan C dalam eksponen itu adalah sebagai perpangkatan. Jadi kalau dalam logaritma seperti ini, A pangkat C sama dengan B begitu. Nah, sebagai contoh, misalnya Bu Rani punya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, maka kalau diubah dalam bentuk logaritma jadi apa? Bilangan pokoknya berapa? Iya, 3. Ditaruhnya di sini 3. Log B itu adalah hasil dari perpangkatan, yaitu 9, betul. Sama dengan C itu adalah hasil pangkatnya, yaitu 2. Jadi 3 log 9 itu sama dengan 2. Artinya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, kalau Bu Rani misalnya punya soal seperti ini nih. Berapakah hasil dari ya atau nilai dari misalnya 2 log 16? Nah, caranya adalah ini bilangan pokok. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Oh, berarti 2 pangkat 4. Begitu. Lagi ya, misalnya 3 log 27. Nah, artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Oh, berarti 3 pangkat 3. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapakah 4 log X sama dengan 2? Berapakah nilai X-nya? Nah, mudah. Ya, sama caranya seperti ini. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini juga sama. 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Begitu. Ya, nah, tapi kalau jadi intinya kalau logaritma itu kamu tinggal cari bilangan prima, ya bilangan prima dan pangkat hanya ini saja. Artinya seperti apa? Cari kalau misalnya punya bilangannya besar, ubah jadi bilangan prima yang berpangkat berapa, begitu ya. Misalnya nih seperti ini. Misalnya 2 log 32 itu sama dengan berapa? Nah, kamu ubah 32 itu berapa dipangkatkan berapa? Bilangan primanya berapa coba? 32 itu berapa? Oke, bilangan pokoknya 2, betul. 32 adalah 2 pangkat? Iya, betul. 2 pangkat 5. Begitu ya. Jadi intinya nanti kalian kalau mencari hasil dari logaritma, ubah jadi bilangan prima yang berpangkat ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya nih 16 log 32. Oke, 16 pangkat berapa yang hasilnya 32? Aduh, Bu bingung. Nah, kalau bingung, kita akan masuk ke sifat-sifat logaritma sehingga kalian gak akan bingung. Nah, seperti apa? Ayo kita mulai. Nah, sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah jika bilangan pokok A log A, perhatikan ya, ininya sama, pasti hasilnya adalah 1. Contoh misalnya 25 log 25, di mana 25 ini adalah bilangan pokok, karena sudah sama maka hasilnya adalah betul 1 ya. Lalu sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Artinya bilangan pokok berapapun asalkan di sininya 1, dia hasilnya pasti 0. Oh iya, satu hal lagi yang nggak boleh dilupa, untuk logaritma bilangan pokoknya ini si A itu harus lebih besar dari 0 ya, tapi tidak boleh 1. Sedangkan untuk si base numerusnya itu harus selalu positif. Ya, ingat itu syaratnya. Bilangan pokok lebih besar 0 dan tidak boleh 1 dan numerusnya harus lebih besar 0. Ya, jadi kembali ke sini, bilangan pokok A logaritma 1 itu hasilnya 0. Di mana A ini harus positif dan tidak boleh 1. Sebagai contoh misalnya 15 log 1.
Pokoknya kalau di sini sudah angka 1, berapapun bilangan pokok, maka hasilnya adalah iya betul 0. Lalu misalnya 2021 log 1. Ih, pinter deh kamu. Betul, hasilnya juga adalah 0, ya. Pokoknya sekali lagi, kalau bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, dia hasilnya 1. Kalau bilangan pokoknya A, lalu numerusnya 1, pasti hasilnya 0. Nah, sifat berikutnya, yuk kita saksikan sifat nomor 3 dan seterusnya. Oke, sifat yang ketiga. Bilangan pokok A, logaritma B kali C, ini bisa diubah menjadi bilangan pokok A, log B, ditambah A, log C. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa Ibu kotakin deh ya. Contoh, misalnya diketahui 2 log 3 sama dengan A. Berapakah 2 log 6? Nah, kalian harus tahu dulu 6-nya kamu ubah jadi berapa kali berapa yang ada hubungannya sama angka 3 sama 2. Betul, 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, kalau sudah berupa perkalian, kalian tinggal ubah ke sifat ini, ke sifat ketiga. Ini berarti menjadi apa? A log B kali C adalah A log B, berarti 2 log 2 ditambah A log C, berarti 2 log 3. Betul. Nah, karena bilangan pokok dan numerus sama, sesuai dengan sifat yang pertama, maka hasilnya adalah 1, betul. Ditambah 2 log 3 kita tahu tadi adalah A. Berarti 2 log 6 adalah 1 plus A. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat. Hampir sama dengan sifat ketiga, hanya kalau bilangan pokok A log B per C, kalau tadi kali jadi tambah, maka kalau bagi itu menjadi iya kurang. Betul. Ya. Nah, Ibu kotakin lagi deh. Sebagai contoh, kalau diketahui 3 log 2 itu adalah X, berapakah 3 log 2 per 3? Nah, karena ini pembagian, maka kita ubah menjadi bentuk sifat yang keempat. Maka 3 log 2 per 3 itu sama juga dengan 3 log 2 dikurang, ya kalau bagi jadi dikurang, 3 log 3. Oke. Tadi kita tahu 3 log 2 adalah X, betul. Nah, 3 log 3 berapa? Kalau bilangan pokok sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Maka 3 log 2 per 3 itu adalah X kurang 1. Mudah ya? Nah, selanjutnya kita mau masuk ke sifat yang kelima. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi, jika bilangan pokok A log B sama dengan C, jangan lupa bahwa bilangan pokok selalu lebih besar 0, tidak boleh 1. Sedangkan numerusnya harus selalu positif atau kalau di matematika lebih besar dari 0. Nah, kita masuk ke sifat kelima. Jika bilangan pokok A logaritma A pangkat N, lihat bilangan pokoknya dengan perpangkatannya sama, maka pangkatnya ini pindah ke depan. Jadi N dikali ininya tetap A log A, begitu. A log A itu kalau bilangan pokok dan numerus sama adalah 1. Nah, 1 kali N adalah N, maka ini hasilnya adalah N. Sebagai contoh, 5 log 25. Nah, menurut sifat, bilangan pokok dengan numerus itu harus sama, oke? Nah, sehingga tadi Bu bilang harus bilangan prima dan yang berpangkat. Oke, 5 itu 5 pangkat berapa? Betul, 5 pangkat 1, oke? Logaritma 25 itu harus sama 5 pangkat berapa? Bilang primanya kan 25 itu 5 ya? Nah, 5 pangkat berapa? Betul, 5 pangkat 2. Nah, karena bilangan berpangkat dan bilangan pokok dan numerus sama, pokoknya kalau setiap yang bilangan berpangkat dia harus pindah ke depan. Ting, jadi berapa ini? Betul, 2 kali 5 log 5. Iya, 5 log 5 berapa? 1 kali 2? Betul, 2. Nah, contoh berikutnya, 2 dengan 1/8 punya bilangan pokok yang sama, yaitu berapa? Iya, 2, ya. Maka ini 2 log, kalau 8 2 pangkat berapa? Iya, 3. Kalau 1/8? Iya, 2 pangkat negatif 3. Nah, pangkatnya karena ini bilangan berpangkat pindah ke depan. Jadi, min 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu 1 kali min 3 adalah negatif 3. Betul. Nah, berikutnya adalah sifat yang keenam. Bilangan pokoknya berpangkat, numerusnya berpangkat. Nah, hasilnya seperti apa? Mudah, pangkatnya ini M dibagi pangkat bilangan pokok N dikali A log B. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi kalian pasti bertanya-tanya berapakah tadi hasil 16 log 32, betul kan? Nah, kalian cari 16 dengan 32 itu punya bilangan pokok yang sama, yaitu berapa?
Betul 2. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 4. Kalau 32? Iya, 2 pangkat 5. Nah, karena sudah bilangan pokoknya dan numerusnya sama, maka tinggal M per N. Nah, 5 per 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 tadi kita tahu karena bilangan pokok sama dengan numerus dia pasti 1. Kali 5 per 4 dia pasti 5 per 4 ya. Nah, berikutnya 9 log 27 punya bilangan pokok yang sama, yaitu apa? Betul 3. 9 itu 3 pangkat 2. 27 itu 3 pangkat 3. Dengan demikian hasilnya adalah M per N. 3 per 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 tadi 1 kali 3 per 2 maka 3 per 2. Oke. Nah, mau contoh yang lebih menantang lagi? Ayo kita saksikan yang berikut ini. Sifat ketujuh. Jika menemukan A log B, ya di mana A itu bilangan pokok, ini akan sama juga dengan 1 per bilangan pokok dan numerusnya bertukar. Jadi B log A. Nah, seperti ini. Oke, Ibu beri kotak dulu ya. Sebagai contoh, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A, maka berapakah 9 log 8? Nah, tadi Ibu bilang selalu jadikan bilangan prima berpangkat. 9 itu berapa pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2. 8 itu berapa pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 3. Berarti masuk ke sifat yang M per N, betul. Yaitu apa? 3 per 2, betul? Kali 3 log 2. Nah, tapi karena yang diketahui ini adalah 2 log 3, kebalikannya ya, maka 3 log 2 sesuai sifat adalah 1 per 2 log 3. Nah, maka ini hasilnya adalah 3 per 2. Ini kita ubah. Karena pemisalannya 2 log 3. Maka 3 log 2 diubah jadi 1 per 2 log 3. Begitu. Sehingga ini adalah 3 per 2 dikali 1 per 2 log 3-nya adalah A. Ya, sehingga 3 kali 1 adalah 3 per 2 kali A adalah 2A. Inilah 9 log 8. Begitu. Jika diketahui 2 log 3 sama dengan A. Jadi kalau ada hubungannya 3 log 2 ya tinggal dibalik jadi 1 per A. Misalnya gini, 5 log 4 sama dengan B. Berarti 4 log 5 sama dengan, iya pinter, 1 per B. Nah, kita masuk ke contoh atau sifat yang ke-8. Sama adalah A log B, tapi mengubahnya berbeda. Kalau tadi adalah A log B 1 per B log A, maka di sini A log B bisa diubah jadi log B per log A. Begitu. Nah, bilangan pokoknya berapa? Kalau tidak diketahui bilangan pokoknya, dia artinya 10. Tapi di sini juga kita bisa menentukan bilangan pokok asalkan sama. Misalnya kalau di sini X, maka di sini juga harus X ya. Jadi ini bisa log B per log A, bisa juga X log B per X log A. Di mana bilangan pokoknya harus sama, nggak boleh berbeda ya. Contoh, misalnya diketahui 2 log 3, duanya bilangan pokok ya, sama dengan X, bilangan pokok 3 log 5 sama dengan Y. Tentukan berapakah bilangan pokok 6 log 45. Nah, tadi Bu Rani bilang, selalu hubungkan dengan bilangan prima dan pangkat. Nah, 6 ini kalian ubah menjadi bilangan-bilangan yang ada di sini. Perkalian atau pembagian bilangan yang ada di sini. 45 juga sama, cari merupakan perkalian atau pembagian bilangan yang diketahui. Oke? Nah, kita ubah dulu 6 log 45 jadi A log B diubah jadi log B per log A. Sehingga 6 log 45 diubah menjadi, betul, log 45 per log 6. Kok Bu beda dengan yang tadi? Nah, sebenarnya kalian sama saja kalau mau diubah menjadi bentuk seperti ini. Tapi biasanya bentuk seperti ini yang diketahui cuma 1 gitu. Tapi kalau yang diubah menjadi log B per log A biasanya diketahuinya lebih dari 1. Ya, di sini kebetulan 2. Nah, sekarang 45 ini kamu ubah menjadi bilangan perkalian berapa? Perkaliannya adalah bilangan-bilangan yang ada di sini. Ayo berapa? Iya, 45 itu kan Bu, 9 kali 5, betul. Tapi di sini nggak ada 9. Yang ada berapa? Iya, 3. Berarti 45 itu diubah 9-nya jadi 3 kali 3 kali 5. Oke? Nah, 6 diubah jadi, gampang itu 2 kali 3. Nah, cara menentukan bilangan pokok di sini gampang. Mana di sini yang bilangannya paling banyak? 3, Bu. Oke, 3-nya ada 2 kali kan? Sedangkan angka 2 1, angka 5 1. Maka bilangan pokoknya kamu tulis di sini 3. Begitu ya. Nah, kalau kali sesuai dengan sifat tadi jadi apa?
Betul, jadi tambah. Maka ini berubah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 3 ditambah 3 log 5. Betul, ingat ya, perkalian menjadi penjumlahan. Ini jadi 3 log 2, betul, ditambah karena perkalian. 3 log 3, betul. Oke, kalau bilangan pokok sama dengan numerus, maka hasilnya iya 1. Maka ini jadi 1 ditambah, ini juga 1 ditambah 3 log 5 tadi adalah Y. Oke. Per 3 log 2. Lah, Bu, di sini diketahui 2 log 3. Nah, ingat sifat yang ini tadi. Kalau 2 log 3 adalah X, maka kalau dibalik 3 log 2 jadi 1/X. Betul. Maka 3 log 2 ini berubah menjadi 1/X. Ditambah 3 log 3 adalah 1. 1 tambah 1 berapa? Iya, 2 tambah Y per 1/X tambah 1. Biasanya, biar tidak ada pecahan, maka bawah dikali berapa? Iya, dikali penyebutnya ya, dikali X. Tapi kalau bawah dikali X, maka pembilang juga harus dikali X. Sehingga kita kalikan 2 kali X adalah 2X, ditambah Y kali X adalah XY, per X kali 1/X adalah 1, ditambah 1 kali X adalah X. Nah, jadi jawabannya adalah 2X tambah XY per 1 tambah X. Ih, mudah ya ternyata. Nah, nanti biar lebih menantang Ibu kasih soal ya. Oke, kita masuk ke sifat yang ke-9 dan ke-10. Oke, sifat yang ke-9. Jika bilangan pokok A log B dikali bilangan pokok B log C dikali bilangan pokok C log D, asalkan ininya sama, maka hasilnya tinggal A log D. Begitu. A log D ya. Nah, contoh. 4 log 9 dikali 5 log 8 dikali 3 log 25. Nah, tadi selalu harus diubah jadi bilangan prima yang berpangkat. 4 yang, atau misalnya nih Ibu maunya jangan 5 deh, misalnya akar 5 biar lebih menantang gitu ya. Oke. Nah, ingat selalu bilangan prima harus ubah menjadi bilangan prima yang berpangkat. Seperti 4 misalnya diubah jadi berapa? Iya, 2 pangkat 2. 9? Iya, 3 pangkat 2, betul. Dikali akar 5? Iya, 5 pangkat setengah kalau akar ya. Log 8? Iya, 2 pangkat 3. Dikali 3 tetap, 3 itu 3 pangkat 1 ya. Log 25 diubah jadi iya 5 pangkat 2. Nah, kalau sudah bilangannya berpangkat, tinggal M per N seperti sifat yang tadi. M per N berarti 2 per 2 dikali ini 3 per setengah. Oke, 3 per setengah dikali 2 per 1. Oke, 2 per 1. Nah, tinggal ditulis. Sisanya itu 2 log 3 dikali 5 log 2 dikali 3 log 5. Oke. Nah, yuk kita selesaikan. 2 per 2 itu 1. 3 dibagi setengah artinya 3 kali 2 per 1. Dikali 2. Ini biar kita hubungkan dengan sifat ini, usahakan bilangan numerus di sini harus sama dengan bilangan pokok di sini ya. Maka ini jadi 2 log 3 dikali, nah boleh nggak ini dulu? Boleh kalau perkalian, jadi dikali 3 log 5 dikali baru ini yang terakhir 5 log 2. Nah, biar apa? Biar sama. Nih, udah sama kan? Nah, sehingga kita kalikan 3 kali 2 kali 2. Iya, 12 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah kalau bilangan pokok sama dengan numerus dia pasti 1. Maka 12 kali 1 hasilnya betul 12. Mudah kan? Nah, kita masuk ke sifat yang terakhir. Jika A berpangkat logaritma A log B, dia hasilnya adalah B. Jadi kalau ini sudah sama, di sini numerus B, maka hasilnya adalah B ya. Ini. Jadi logaritmanya merupakan pangkat. Contoh, 3 dipangkatkan 9 log 16, di mana 9 ini bilangan pokok. Nah, syaratnya ini harus sama kan? Ya. Nah, apakah 3 sama 9 sudah sama? Belum. Nah, ubah jadi bilangan yang paling sederhana. Berarti mana yang diubah? Iya, 9. Berarti ini adalah 3. 9 diubah jadi 3 pangkat berapa? Iya, 2. Log 16 itu? Iya, 2 pangkat 4. Maka ini sama dengan 3. Ini seperti sifat log, yaitu 4 per 2. Oke. 3, berarti ini 4 per 2. 3 log 2. Nah, begitu.
4 per 2 itu berapa? 2, Bu. Oke, berarti ini 3. 2 kali 3 log 2. Nah, si 2 ini harus pindah jadi pangkat. Kenapa? Biar ketemu nih si 3 sama 3. Ya, maka ini menjadi 3 log 2. Ini pindah jadi pangkat set. Pangkat 2. Ingat sifat yang A log A pangkat N? N-nya pindah. Sama kan dengan ini? Iya, ya. Ini trik kita saja ya. Sehingga karena ini sudah sama, maka sama dengan siapa si B? Nah, B-nya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4, betul. Jadi 3 berpangkat 9 log 16 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang bagaimana kalau menemukan soal ini? Mana yang diubah? Iya, selalu bilangan prima berpangkat. 8 bisa diubah jadi bilangan prima berpangkat? Bisa. 8 itu adalah, iya, 2 dipangkatkan 3, dipangkatkan 2 log 3. Nah, sama seperti tadi, 3 ini pindahkan jadi pangkat. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 2 log 3. Ini setiganya pindah jadi pangkat. Pangkat 3. Sehingga kalau ini sudah sama, maka hasilnya adalah B. Yaitu 3 pangkat 3, yaitu 27. Nah, mudah bukan? Ya, itulah 10 sifat logaritma sebagai prasyarat kalian mempelajari persamaan dan pertidaksamaan ataupun fungsi dari logaritma. Nah, biar kalian lebih paham lagi, di pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan contoh-contoh soal tentang logaritma. Seperti apa? Saksikan terus di Rani Math Studio.